beliau berdua melampirkan visi misi dan salah satu program prioritas andalan dari beliau berdua adalah program wajib belajar 12 tahun yang gratis bagi sekolah negeri. Dengan penyediaan ruang-ruang konseling, khususnya bagi anak-anak muda di usia-usia Gen Z yang berada di situasi sandwich generation, pasangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud adalah pasangan yang membawa harapan. Bukan harapan kosong bagi anak-anak muda, tapi harapan yang mengandung keterlibatan. Kembali lagi di Semiotik, saya ngomongin politik. Bapak Ibu dan kawan-kawan, 5 tahun yang lalu, persis di tahun 2018, waktu itu saya duduk di bangku kelas 2 SMA di Surabaya. Saya bertemu dan diundang di sebuah acara pembekalan calon legislatif di seluruh Jawa Timur untuk kemudian datang dan membersamai, menyimak apa yang menjadi paparan seorang politisi, seorang gubernur di sebuah daerah yang namanya Jawa Tengah. Gubernur ini datang ke situ dan saya masih anak SMA pada waktu itu. Gubernur ini bernama Ganjar Pranowo. Waktu itu saya bukan siapa-siapa. Pak Ganjar seorang pejabat di sebuah instansi negara yang selevel setingkat di bawah presiden. Pak Ganjar tanya kepada seluruh anak muda, ada 5 orang yang hadir pada waktu itu untuk menceritakan tentang harapan mereka dan keresahan mereka sebagai anak-anak muda. Waktu itu saya hanya bercerita satu hal penting, prioritas utama yang saya tekankan. Bahwa saya bercerita, saya mengawali proses kehidupan politik dan aktivisme saya karena saya resah terhadap situasi pendidikan gratis. Saya bicara ke Pak Ganjar pada waktu itu bahwa teman-teman saya di sekolah, teman sebangku saya, teman di belakang bangku saya, kakak-kakak kelas saya, teman sepermainan saya, kawan-kawan yang ada di sekitar saya, di rumah, di tetangga rumah saya, semuanya punya harapan ingin bisa bersekolah gratis. Kenapa? Beban biaya hidup sudah mahal, beban orang tua untuk bisa menyekolahkan anak dengan ekspektasinya sangat tinggi, dan teman-teman semuanya ingin untuk tidak terlalu memberatkan beban pikiran orang tuanya masing-masing dengan mendapatkan pendidikan yang layak dan gratis. Tentunya di situ kompetensi menjadi nilai utama dan kemudian kawan-kawan terdorong untuk bisa belajar lebih giat apabila ekosistemnya mampu mendorong dan mewujudkan itu. Saya membayangkan teman-teman saya, tidak semua teman-teman saya punya keberuntungan untuk bisa membayar sekolah dengan biaya yang bermacam-macam. Banyak kawan-kawan yang kemudian harus memikirkan itu selain memikirkan prestasi di sekolahnya. Maka saya bercerita pada seorang gubernur ini yang bernama Pak Ganjar pada waktu itu. Meskipun di hari itu, di tahun 2018, tidak ada di pemikiran saya, di benak saya, bahwa sosok yang saya curhati dan saya ceritakan tentang kondisi diperlukan sekolah gratis yang berkualitas dari jenjang SD, SMP hingga SMA, wajib belajar 12 tahun. Ini suatu hari nanti, suatu saat akan menjadi calon presiden Republik Indonesia. Orang yang di atas pundaknya diletakkan beban berat tentang harapan masa depan bangsa dari seluruh anak bangsa ini. Maka pada waktu itu saya bercerita apa adanya. Saya ingin agar kalau bisa ada pendidikan gratis yang mengcover wajib belajar 12 tahun di seluruh Indonesia. Anak muda di Surabaya yang mampu untuk kemudian bermobilisasi dengan mudah di kota besar harus juga setara memiliki kesempatan dengan anak-anak di Jakarta sebagai ibu kota. Anak-anak di pelosok di Maluku harus punya kesempatan yang sama untuk sekolah dan belajar, untuk bermimpi dan memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak muda di Bali misalnya. Maka pendidikan dan sekolah adalah jawabannya. Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, betapa bahagia saya mendengar bahwa kemarin, persis kemarin, pada saat pasangan Pak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD datang ke KPU RI untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia, beliau berdua melampirkan visi misi dan salah satu program prioritas andalan dari beliau berdua adalah program wajib belajar 12 tahun yang gratis bagi sekolah negeri. Bahkan tidak hanya di sekolah negeri di seluruh Indonesia komitmen ini disiapkan, tetapi juga untuk sekolah-sekolah swasta khususnya berbasis agama. Ada kawan-kawan di pondok pesantren bisa bermimpi yang sama, ada kawan-kawan di sekolah agama yang bisa bermimpi yang sama. Tentu dengan kualifikasi-kualifikasi dan persyaratan yang nanti tidak membebani terlalu besar anggaran negara. Hal ini menjadi sebuah harapan bagi saya
sebuah mimpi yang saya cita-citakan beberapa tahun yang lalu bisa terwujud di Indonesia. Hari ini Pak Ganjar dan Prof. Mahfud memberikan komitmen itu. Saya jadi membayangkan awal perjuangan saya bersama kawan-kawan teman-teman pelajar di seluruh Indonesia, khususnya misalnya di Surabaya. Waktu itu yang membayangkan bahwa sekolah gratis ini akan tersedia untuk semua bisa kemudian terwujud. Tidak hanya untuk kami-kami tapi untuk seluruh anak muda Indonesia, generasi bangsa di masa depan. Program dan visi misi Pak Ganjar yang terwujud dan tertulis di dalam seluruh buku visi misi yang sekarang beredar luas di publik itu dapat dilihat sebagai sebuah komitmen. Saya melihat setidaknya ada 2 program lain yang menumbuhkan harapan dan ini berasal dari mendengarkan anak-anak muda dan melibatkan aspirasi mereka dalam penyusunan mimpi membangun bangsa ini ke depan. Program lain misalnya adalah penyediaan di satu desa harus ada paling tidak 1 puskesmas pembantu plus 1 nakes atau dokter. Hal ini menjadi memudahkan orang-orang di seluruh penjuru Indonesia untuk mengakses layanan kesehatan dengan lebih dekat. Dengan menyediakan layanan konseling, layanan kemudian mobil kesehatan keliling, dan nakes serta dokter yang dapat standby untuk memberikan kesehatan di situ. Hal ini juga diseimbangkan dengan penyediaan ruang-ruang konseling, khususnya bagi anak-anak muda di usia-usia Gen Z yang berada di situasi sandwich generation, di mana ada beban double burden bahkan multiple burden dari generasi seniornya di orang tuanya, ingin memenuhi ekspektasi dari para orang tua dan para senior-seniornya untuk bisa lulus sekolah cepat, lulus kuliah cepat, segera mendapat kerja. Dan di situasi lain juga harus memikirkan dirinya sendiri. Menampilkan passionnya, mengejar mimpinya, menyelesaikan studi, mengejar jenjang karir dan seterusnya. Di situasi ini tentu menekan begitu banyak hal secara kebatinan dan psikologis anak-anak muda di Gen Z. Maka isu mental health menjadi penting. Isu kesehatan mental menjadi penting. Pasangan Pak Ganjar dan Prof. Mahfud ternyata mampu untuk mengakomodir, mendengarkan aspirasi-aspirasi itu dan menyiapkan program terbaik yang dinamakan kemudian menyiapkan konseling bagi kesehatan anak-anak muda. Ada konseling yang akan disiapkan tidak hanya di rumah sakit umum daerah, tidak hanya di klinik-klinik, tetapi juga menyiapkannya di lingkungan terdekat anak-anak muda, di kampus. Di kampus-kampus disiapkan konseling untuk kemudian kawan-kawan bisa bercerita, disediakan layanan 24 jam untuk bisa curhat, bahkan menyiapkan juga anak-anak muda untuk menjadi konselor-konselor sebaya. Hal ini senada dengan pada saat di desa-desa disiapkan 1 nakes sebagai 1 program, tentunya akan melibatkan dan memberdayakan anak-anak muda. Para mahasiswa kedokteran, mahasiswa kesehatan, mahasiswa farmasi dapat kemudian dilibatkan untuk mengabdikan diri, melayani orang-orang, anak-anak muda, para lansia, para orang-orang yang berada di seluruh kampung, seluruh desa di Indonesia untuk mampu mengakses layanan kesehatan dengan mudah. Hal-hal detail semacam ini menjadi penting. Pak Ganjar punya komitmen dengan Pak Mahfud bahwa harus gaspol, menggandakan dan menyiapkan anggaran, menyikat habis korupsi, dan memoles layanan-layanan publik, birokrasi dengan digitalisasi. Program ini nyambung dan melibatkan suara-suara dari banyak orang, termasuk anak-anak muda, dan menjawab harapan dan kebutuhan mereka. Pasangan Pak Ganjar dan Prof. Mahfud adalah pasangan yang membawa harapan. Bukan harapan kosong bagi anak-anak muda, tapi harapan yang mengandung keterlibatan. Memikirkan bangsa ini seperti kata Pak Ganjar, Pilpres kali ini bukan semata-mata tentang Ganjar Pranowo, bukan semata-mata tentang Mahfud MD, tetapi ini adalah tentang Indonesia. Dan Indonesia serta masa depannya adalah anak-anak mudanya. Generasi Z, generasi milenial, seluruh pemuda Indonesia, 1 pemuda Indonesia, semuanya inilah yang kemudian menjadi subjek dari perhelatan Pilpres kali ini. Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD sangat menyadari itu. Oleh karena itu spirit dari pasangan ini adalah pelibatan. Melibatkan dan mendengarkan suara anak-anak muda yang membutuhkan jawaban atas kegalauan, keresahan, dan ketidakpastian masa depan yang dihadapi dengan kepastian-kepastian. Kepastian ini kadang-kadang mungkin tidak terkesan bombastis, istimewa, keren, fantastis, tapi tidak bisa digapai. Tapi mungkin dari hal-hal kecil yang mampu menjawab basic needs, kebutuhan sehari-hari yang mendesak, inilah yang kemudian memercik harapan bahwa anak-anak muda tidak hanya sebagai peraup suara di dalam Pilpres,
tapi juga terlibat dalam penyusunan kebijakan dan penyusunan desain bangsa ini ke depan. Inilah semangat yang ingin ditularkan dan disebarkan serta digelorakan Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Saya mendengar bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud terus-menerus melamar anak-anak muda untuk terlibat lebih dalam pemenangan Pak Ganjar. Sebab pemenangan ini bukan hanya sekali lagi tentang Ganjar atau Mahfud, tapi pemenangan ini adalah tentang kita semua. Tentang anak muda Indonesia dan tentang berjayanya aspirasi, harapan, dan keluhan yang ingin kemudian diselesaikan. Itulah semangat gaspol Pak Ganjar dan Prof. Mahfud yang hari ini bisa kita lihat dengan nyata di seluruh kanal-kanal kita yang kita akses. Terima kasih, sampai jumpa di Semiotik dengan harapan-harapan yang terus berkobar untuk Indonesia yang lebih unggul. Terima kasih.